Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai netizen, Kilas Sepekan kembali hadir bersama saya Ajeng Mawadah. Netizen, pola yang menanamkan nilai Pancasila dianggap perlu diterapkan sesuai kondisi saat ini. Hal ini dikemukakan oleh Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Ismail Majid yang bertindak selaku narasumber pada workshop pembinaan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan landasan dasar Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat terbuka. Nilai yang terkandung dalam ideologi ini mampu merefleksikan budaya, nilai, dan kepercayaan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Dalam kondisi saat ini, perlu menghadirkan pola lama di era Orde Baru untuk menanamkan nilai Pancasila yang dilakukan secara terstruktur, terukur, terpola, dan sesuai dengan kondisi zaman. Kita itu merasakan bagaimana efektifnya penyelenggaraan pemerintah di zaman Pak Soeharto. Dan itu kembali. Ada beberapa indikasi bahwa contoh seperti dalam konteks pengelolaan anggaran. Kalau dulu itu kan memang, sekarang dengan sistem SIPD, tidak semua entitas dari daerah itu semua terpantau. Itu kan mulai, karena memang mengefektifkan itu dilakukan seperti itu. Nah, saya pikir mekanisme-mekanisme dulu itu mulai coba karena itu efektif. Tapi tentunya melalui pendekatan-pendekatan tadi, bagaimana tentang kemajuan teknologi, kemajuan termasuk tantangan global dan sebagainya. Memang itu perlu harus kita perhatikan dengan pendekatan kekinian sekarang. Netizen, 43 orang peserta MTQ mewakili Kota Gorontalo pada MTQ ke-10 tingkat Provinsi Gorontalo. Disiplin dalam segala hal menjadi kunci sukses Hapila untuk meraih prestasi. MTQ tingkat Provinsi Gorontalo berlangsung di Kabupaten Bonewolango. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-10 tingkat Provinsi Gorontalo di Kabupaten Bonewolango berlangsung dari tanggal 22 Juni hingga tanggal 28 Juni 2022. 43 orang perwakilan merupakan peserta terbaik pada MTQ tingkat Kota Gorontalo. Kunci sukses dalam kompetisi MTQ adalah disiplin dan mematuhi arahan pelatih. Salam, kita doakan dan istilahnya kalau orang ada mental juara, kalau di sepak bola itu kalau orang mental juara biasanya pasti jadi bisa meraih kembali juara umum tingkat provinsi. Dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana disiplin dan kemudian para kori-koria ini senantiasa mengikuti arahan petunjuk dari baik ketua harian, kemudian juga para pembina dan juga para pelatih, karena kuncinya itu, walaupun kita sudah siap, sudah banyak belajar, banyak mempersiapkan diri, tapi kalau kita tidak disiplin, bisa saja kalau di tempat kadang misalnya ada gangguan sakit dan sebagainya, itu juga berpengaruh pada kesiapan kita, sehingga kita akan tidak apa harapan kita untuk juara umum bisa kandas karena ketidakdisiplinan kita atau kita tidak mengikuti arahan pembina daripada pelatih dan sebagainya. Netizen, program Pelajar Pancasila bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dari 22 SMP sekota Gorontalo, hanya 6 SMP yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Sekolah penggerak ini menciptakan pelajar Pancasila yang fokus pada hasil belajar siswa dan juga karakter. Salah satu dari 6 SMP selaku sekolah penggerak, yakni SMP Negeri 10 Kota Gorontalo. Sekolah penggerak yang menerapkan kurikulum merdeka, mewujudkan pelajar Pancasila. Program sekolah penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah yang akselerasi sekolah negeri dan swasta di seluruh kondisi sekolah. Suatu upaya daripada pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, bukan hanya menciptakan orang-orang yang cerdas, pintar, berilmu pengetahuan, dan punya keterampilan menguasai teknologi dan informasi,
tapi juga adalah sumber daya manusia unggul yang berkarakter, berkepribadian, dan berakhlak baik, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keilmuan yang didasari oleh karakter dan kepribadian yang unggul pula. Maka oleh karena itu saya menyampaikan terima kasih, penghargaan, dan apresiasi saya kegiatan yang dilaksanakan ini sebagai bentuk komitmen kita, baik itu komitmen pemerintah daerah maupun komitmen sekolah dan seluruh jajaran pendidikan dalam rangka untuk menjadikan sekolah sebagai pusat pembelajaran, pusat pengembangan karakter, pusat pengembangan kepribadian, pusat pengembangan kebudayaan, dan menjadi sentral perubahan karakter daripada anak-anak didik kita. Netizen, program jaminan sosial tenaga kerja di Kota Gorontalo terus dioptimalkan. Kepesertaan aktif jaminan sosial ketenaga kerjaan di Kota Gorontalo mencapai 44%. Untuk total peserta yang diakomodir pemerintah Kota Gorontalo sebanyak 8.029 tenaga kerja dengan presentasi kepesertaan aktif sebesar 19%. Pembahasan jaminan sosial ketenaga kerjaan digelar melalui rapat bersama pemerintah Kota Gorontalo dan BPJS Ketenagakerjaan terkait monitoring dan evaluasi Inpres nomor 2 tahun 2021 tentang peran Pemda dalam optimalisasi program jaminan sosial tenaga kerja. Dukungan pemerintah Kota Gorontalo untuk program jaminan sosial tenaga kerja diimplementasikan melalui penerapan peraturan wali kota dan surat edaran wali kota. Honorer dan tenaga-tenaga kerja yang masih dalam ruang lingkup kekuasaan kita, penerima upah dan sebagainya, kita masih bisa. Kalau yang sulit kita koordinasikan dan konsolidasikan adalah PPU yang bukan penerima upah, maka kita konsentrasi kepada mereka yang PU, penerima upah. Netizen, demikianlah kilas sepekan Kominfo TV. Saya Ajeng Moda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.